Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan sampaikan narasi sebagai berikut. Mengapa di negara Indonesia yang mengaku mayoritas Islam tapi menganggap orang yang terlalu meyakini ajaran Islam dianggap ekstremis, bahkan jika mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mereka dituduh teroris, apalagi jika ada yang berjuang untuk menegakkan hukum Allah dalam negara, mereka akan diperangi oleh orang sekuler Pancasila. Jadi perlu diragukan atas keislaman orang Indonesia, karena jika menolak penerapan hukum Allah dalam negara berarti mereka adalah termasuk ke dalam kelompok orang kafir, zalim, dan fasik, sesuai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44 sampai dengan ayat 50, dan jika masih mengaku Islam maka mereka adalah termasuk orang munafik. Bahkan usulan atas kewajiban menjalankan hukum Islam yang diberlakukan bagi pemeluknya saja dalam piagam Jakarta ditolak dan dibuang ke sampah oleh mereka, berarti umat Islam pun dilarang menjalankan agamanya secara utuh, sehingga mereka telah berhasil menyesatkan umat Islam dan mengajaknya untuk menjadi penghuni neraka bersama dengan mereka agar mereka mendapatkan teman yang banyak di neraka nanti. Silakan bagi siapa saja orang Indonesia untuk mengikuti mereka toh sudah jelas konsekuensinya. Pasti masuk neraka jahanam. Berikut ini referensi Quran tentang kewajiban menggunakan hukum Allah dalam negara. Berikut penjelasan makna hukum Allah sesuai Quran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Yahku kamu bihan nabiyuna lazina aslamu lilazina hadwa robaniyuna wal ahbaru bimastu fizhum min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fa'la tahsyawun nasa wa syawni wa elatasi taru biayati samanan kolila wa malam yakum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha nanafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqo bihi fa huwa kafaratullah wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46. Wa qaffayna ala asarihim bi isabni maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 47. Wal yakum ahlul Injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun.
Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja alakum ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka embadhi ma anzalallahu ilik fa in tawlaw falam annama yuridullahu ayyuslibahum bibadhi zunubihim wa inna katsiran minan nasi lafa'asiqun. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa amen ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Dari semua penjelasan atas ayat-ayat Quran yang disebutkan di atas, terkait konsep kekhalifahan dalam Islam, sangat jelas dan mutlak diperlukan, karena dalam pelaksanaan hukum dan amalan umat Islam, selalu ada yang bersifat individual yang bisa dilaksanakan langsung oleh masing-masing pribadi terutama terkait dengan ibadah atau ritual agama. Tetapi juga ada yang mengandung unsur hubungan sosial dan hukum yang harus dikendalikan dan dilaksanakan oleh khalifah seperti dalam bidang perjanjian usaha, perdagangan, sosial kemasyarakatan, kasus permasalahan pidana dan perdata yang disepakati dalam bentuk piagam kesepakatan atau perjanjian fikih yang bisa disesuaikan dengan situasi tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Response dari mereka orang sekuler. Fenomena mengenai anggapan terlalu taat atau ekstremis terhadap orang yang meyakini ajaran Islam secara mendalam di Indonesia memang ada, meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, termasuk perbedaan pemahaman tentang agama, taksir yang berbeda terhadap ajaran Islam, serta adanya stigma negatif terhadap kelompok tertentu yang dianggap terlalu religius. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Perbedaan tafsir. Islam memiliki berbagai aliran dan interpretasi. Sebagian orang mungkin memiliki pandangan yang lebih moderat, sementara yang lain mungkin lebih konservatif atau literal dalam menjalankan ajaran agama. Perbedaan ini bisa menimbulkan perbedaan pendapat dan bahkan konflik. Stigma negatif. Ada kecenderungan di sebagian masyarakat untuk memberikan stigma negatif terhadap orang yang terlihat terlalu religius,
terutama jika mereka terlihat berbeda atau tidak mengikuti gaya hidup mayoritas. Ekstremisme versus ketaatan. Penting untuk membedakan antara ketaatan pada ajaran agama dengan ekstremisme. Ekstremisme mengacu pada tindakan kekerasan atau intoleransi atas nama agama, sedangkan ketaatan pada ajaran agama adalah hak setiap individu. Politik identitas. Isu agama seringkali terkait dengan politik identitas. Dalam konteks ini, seseorang yang terlalu religius mungkin dianggap sebagai ancaman bagi identitas nasional atau kelompok tertentu. Pentingnya toleransi. Meskipun ada perbedaan, penting untuk membangun toleransi dan saling menghormati perbedaan pandangan. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang yang taat pada ajaran Islam dianggap ekstremis. Sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia adalah moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Namun, isu tentang terlalu taat dan ekstremisme tetap menjadi topik yang perlu dibahas dan dipahami lebih lanjut agar tercipta harmoni dalam masyarakat yang beragam ini. Pernyataan tersebut mencerminkan persepsi yang keliru dan menyederhanakan masalah. Tidak semua orang yang meyakini ajaran Islam secara mendalam dianggap ekstremis, dan tidak semua tindakan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, adalah terorisme. Penjelasan. Fanatisme versus keyakinan. Ada perbedaan antara fanatisme, sikap berlebihan dan tertutup, dan keyakinan yang kuat pada ajaran agama. Seseorang yang menjalankan ajaran agama dengan baik tidak serta-merta menjadi ekstremis. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah prinsip dasar dalam Islam yang berarti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tindakan ini bisa berupa dakwah, memberikan nasihat, atau melakukan tindakan sosial yang positif. Terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang damai. Stereotip dan stigmatisasi. Seringkali, ada stereotip negatif terhadap kelompok Muslim tertentu yang dianggap terlalu religius. Hal ini bisa menyebabkan stigmatisasi dan bahkan tuduhan yang tidak berdasar. Pentingnya pemahaman yang benar. Penting untuk memahami ajaran Islam secara komprehensif dan menghindari generalisasi yang keliru. Tidak semua Muslim adalah teroris, dan tidak semua tindakan keagamaan adalah terorisme. Indonesia adalah negara Pancasila. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum dan sistem pemerintahan tidak didasarkan pada satu agama tertentu, seperti yang dijelaskan dalam artikel jurnal ilmiah. Kesimpulan. Pernyataan tersebut adalah contoh generalisasi yang berbahaya. Keyakinan pada ajaran agama tidak sama dengan terorisme, dan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh disamakan dengan tindakan terorisme. Penting untuk memahami ajaran Islam secara benar dan menghindari stigmatisasi terhadap kelompok Muslim. Pernyataan tersebut menggambarkan adanya ketegangan antara kelompok yang ingin menjalankan ajaran Islam secara lebih kental di Indonesia dengan kelompok yang lebih moderat atau sekuler. Terdapat persepsi bahwa kelompok yang dianggap terlalu Islami seringkali dicap sebagai ekstremis, bahkan teroris, terutama jika mereka memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam sistem hukum. Kelompok ini juga merasa diperangi oleh kelompok yang berpegang pada Pancasila dan sekularisme. Penjelasan lebih lanjut. Mayoritas Islam versus negara Pancasila. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi ideologi negara adalah Pancasila yang bersifat sekuler. Ini menciptakan potensi ketegangan antara kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara dan kelompok yang mempertahankan Pancasila sebagai landasan. Ekstremis versus moderat. Istilah ekstremis seringkali digunakan untuk kelompok yang dianggap terlalu kaku dalam menjalankan ajaran Islam, terutama dalam konteks hukum dan penerapan syariat.
Kelompok ini seringkali berseberangan dengan kelompok yang lebih moderat atau liberal dalam memahami Islam. Amar ma'ruf nahi munkar. Seruan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, adalah bagian dari ajaran Islam. Namun, dalam konteks Indonesia, pelaksanaannya seringkali menimbulkan kontroversi, terutama jika melibatkan tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau bahkan kekerasan. Terorisme. Istilah terorisme sangat sensitif dan seringkali disalahgunakan. Tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, termasuk dalam konteks perjuangan menegakkan syariat, seringkali dikaitkan dengan terorisme. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang yang berjuang untuk penerapan syariat Islam adalah teroris, dan tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Perang antar kelompok. Pernyataan tersebut menggambarkan adanya perpecahan dan potensi konflik antara kelompok yang pro-Islam dan kelompok yang pro-Pancasila. Ini adalah isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai perspektif yang ada. Penting untuk diingat, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, termasuk dalam hal pemahaman agama. Penting untuk menghindari generalisasi dan stereotip yang dapat memperburuk ketegangan antar kelompok. Dialog dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai perspektif adalah kunci untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pandangan yang kontroversial dan tidak mencerminkan pandangan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Meskipun ada sebagian kecil yang mungkin memiliki pandangan serupa, menggeneralisasi seluruh masyarakat Indonesia dengan tuduhan seperti itu tidaklah tepat. Islam di Indonesia memiliki keberagaman dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan tidak semua orang yang meyakini ajaran Islam dianggap ekstremis atau menolak penerapan hukum Islam. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Keberagaman pemahaman Islam di Indonesia. Islam di Indonesia telah berakulturasi dengan budaya lokal selama berabad-abad, menghasilkan berbagai macam tradisi dan pemahaman keagamaan. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana ajaran Islam seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam konteks bernegara. Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang mengakui keberagaman agama dan tidak menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar negara. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, negara tidak memaksakan penerapan hukum Islam secara penuh. Amar ma'ruf nahi munkar dan terorisme. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari ajaran Islam, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak boleh menimbulkan kekacauan atau kekerasan. Menuduh semua orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai teroris adalah pandangan yang salah dan berlebihan. Terorisme adalah tindakan keji yang tidak dibenarkan dalam Islam maupun hukum negara. Radikalisme dan pemahaman sempit. Radikalisme dalam agama seringkali muncul dari pemahaman yang sempit dan kaku terhadap ajaran agama. Individu atau kelompok yang radikal seringkali mengklaim bahwa tindakan mereka adalah satu-satunya cara yang benar dalam menjalankan ajaran agama. Kekafiran, kezaliman, dan kefasikan. Menyatakan bahwa orang yang tidak setuju dengan penerapan hukum Islam adalah kafir, zalim, atau fasik adalah pandangan yang terlalu ekstrem dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Perbedaan pendapat dan pandangan dalam masalah agama adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya dijadikan dasar untuk mengkafirkan orang lain. Munafik. Menyatakan bahwa orang yang mengaku Islam tapi tidak setuju dengan penerapan hukum Islam adalah munafik juga merupakan tuduhan yang terlalu keras. Munafik dalam Islam merujuk pada orang yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Orang yang tidak setuju dengan penerapan hukum Islam bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi belum tentu mereka adalah orang munafik. Penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Perbedaan pemahaman dan pandangan dalam masalah agama adalah hal yang wajar,
dan seharusnya disikapi dengan bijaksana dan saling menghormati. Tuduhan-tuduhan yang berlebihan dan tidak berdasar hanya akan menimbulkan perpecahan dan kesalahpahaman. Contoh perbandingan hukum Islam versus sistem sekuler. Apakah hukum Pancasila adil? Mengapa jauh beda dalam Islam hukum pencuri yang kriteria yang harus ditentukan oleh pemimpin atau khalifah dalam bentuk kesepakatan, tapi bukan untuk menolak hukum Allah, bisa dipotong tangan, tapi dalam hukum Pancasila untuk koruptor bisa bebas dan ringan hukumannya. Dan dalam Islam tidak ada hukum penjara yang merugikan karena harus menyediakan hotel penginapan dan makan untuk narapidananya. Jadi Pancasila adil itu adalah kebohongan besar yang hanya doktrin. Kepalsuan. Ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum potong tangan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 38. Ayat ini menyatakan, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Maha Perkasa dalam menetapkan hukum dan Maha Bijaksana dalam mengatur segala sesuatu. Makna dan penerapan. Ulama berbeda pendapat mengenai penerapan hukuman potong tangan ini. Beberapa memahami ayat ini secara harfiah, sementara yang lain menafsirkannya dengan pendekatan yang lebih luas, mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum Islam. Syarat dan ketentuan. Penerapan hukuman potong tangan juga memiliki syarat dan ketentuan tertentu, seperti adanya pencurian yang memenuhi syarat, pembuktian yang kuat, dan pertimbangan dari pihak yang berwenang. Tujuan hukuman. Tujuan dari hukuman potong tangan adalah untuk memberikan efek jerah bagi pelaku dan mencegah terjadinya pencurian di masa depan. Response dari mereka orang sekuler. Pernyataan bahwa Pancasila tidak adil karena hukumannya berbeda dengan Islam, khususnya terkait pencurian dan korupsi, adalah pandangan yang perlu ditinjau kembali. Perbedaan sistem hukum dan jenis sanksi dalam Pancasila dan Islam tidak secara otomatis menunjukkan ketidakadilan. Masing-masing sistem memiliki dasar dan tujuan yang berbeda. Pancasila dan keadilan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara, bukan hanya berfokus pada satu kelompok atau agama tertentu. Perbandingan hukum dalam Islam dan Pancasila. Pencurian. Dalam Islam, hukuman potong tangan untuk pencuri adalah salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam syariat. Namun, pelaksanaan hukuman ini memiliki syarat dan ketentuan yang ketat, serta dalam konteks negara modern, hukuman potong tangan jarang diterapkan. Hukum positif di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, mengatur hukuman penjara dan denda untuk pencurian, dengan tujuan memberikan efek jerah dan pemulihan bagi korban. Korupsi. Korupsi dalam Islam dianggap sebagai tindakan zalim dan merugikan masyarakat, dan pelakunya mendapatkan hukuman yang berat. Dalam hukum positif Indonesia, korupsi juga diancam dengan hukuman penjara dan denda yang signifikan. Meskipun ada pandangan bahwa hukuman korupsi belum cukup berat, hal ini tidak berarti Pancasila tidak adil, melainkan menunjukkan adanya kekurangan dalam implementasi hukum yang perlu diperbaiki. Hukuman penjara. Hukuman penjara dalam sistem hukum modern, termasuk yang berlaku di Indonesia, memiliki tujuan untuk memberikan efek jerah, rehabilitasi, dan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan. Meskipun ada biaya yang terkait dengan pemeliharaan narapidana, hal ini tidak berarti bahwa sistem penjara tidak adil. Tantangan dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan adalah bagaimana memastikan bahwa narapidana mendapatkan hak-hak dasarnya dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Keadilan adalah tujuan, bukan doktrin. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi tidaklah dogmatis. Keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai, dan untuk itu, sistem hukum dan pelaksanaannya perlu terus dievaluasi dan diperbaiki. Pernyataan bahwa Pancasila adalah kebohongan besar
adalah pandangan yang berlebihan dan tidak tepat. Meskipun ada masalah dalam implementasi hukum, Pancasila tetap merupakan landasan yang penting untuk membangun negara yang adil dan makmur. Kesimpulan, perbedaan hukuman dalam sistem hukum Islam dan Pancasila tidak secara otomatis menunjukkan ketidakadilan. Masing-masing sistem memiliki dasar dan tujuan yang berbeda. Pancasila sebagai dasar negara bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan dalam penerapan hukum, khususnya dalam kasus korupsi, perlu menjadi perhatian untuk terus dilakukan perbaikan dalam sistem hukum yang berlaku. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang mereka sampaikan, sudah sangat jelas semuanya itu tidak ada satupun yang menggunakan referensi Quran, tetapi semuanya hanya untuk mendukung argumentasi paham mereka yang sekuler, padahal ayat Quran yang disampaikan sangat mutlak kebenarannya, karena itu merupakan petunjuk dari Allah sebagai pencipta alam sebagai Huda dan Furqan, yang memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan hukum bagi jin dan manusia dalam menjalani kehidupannya, dan sesuai dengan narasi ayat Quran yang disampaikan di atas, jelas yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah adalah kafir, zalim atau tidak adil dan fasik. Jadi tidak mungkin akan bisa diterapkan prinsip keadilan sosial yang mereka telah buat dalam doktrinnya bisa dibuktikan. Justru yang terjadi hingga saat ini adalah bentuk kezaliman atau ketidakadilan. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah, serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.